Selamat pagi, shalom. Shalom. Semua diberkati Tuhan, amin. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Senang berjumpa dengan saudara dan saya berbahagia bisa jadi berkat juga buat setiap saudara pada saat pagi hari ini untuk boleh kita sama-sama menikmati kemurahan Tuhan. Well, ini tanggal 5 Januari. Selamat datang di Zion Church of Christ. Luar biasa pada saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama. Dan karena ini tanggal 5 Januari, kami baru perdana saudara. Kami baru perdana di hari Minggu ini memulai ibadah rutin hari Minggu kami. So, artinya di tanggal 5 Januari ini juga yang nantinya akan menjadi hari jadi atau hari ulang tahun gereja kami. So, ini permulaannya kami memulainya di tanggal 5. So, next year berarti di tanggal 5 Januari itu kami merayakannya hari ulang tahun pertama kami. So, hari ini perdana Zion Church of Christ memulai pelayanan perdana kami. Oke, good. Saya berdoa 2020 tahun yang diberkati buat saudara. Walaupun saya tahu kita masuk tahun baru, air di mana-mana. Itu berkat yang berlimpah. Amin. Karena bagaimana nggak banjir Jakarta saudara? Hujannya setahun. Dari tanggal 31 sampai tanggal 1 Januari, ya biar nggak kelelep Jakarta saudara ya. Well, anyway, meskipun ada situasi yang tidak nyaman, ada situasi yang kelihatannya tidak baik, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah, dia tetap Tuhan yang baik. So, percayalah 2020 tahun sukses, tahun diberkati bagi setiap kita. Amin. Well, saya tanya dulu sama saudara, di tanggal 15 Desember di 2019, kami merayakan acara Natal kami. Kalau boleh tanya, kalau boleh tahu, kira-kira siapa di antara saudara yang datang di tanggal 15 itu? Yang datang. Oke, saya balik kata-katanya. Siapa yang tidak datang? Ada yang tidak datang di tanggal 15? Kalau saya boleh tahu. Ada satu, baik, good. Ada lagi yang lain? Ada dua, nggak apa-apa, ngaku aja, nggak ditangkap kok. 3, ada 4, ada 5, good. Oke, nah di tanggal 15 Desember kemarin, pada waktu perayaan Natal, kami soft launch mengenai gereja kami. Karena selama ini kami komunitas saudara, selama ini kami belum membangun gereja di hari Minggu. So, biasanya kami di hari Jumat dan di hari Sabtu, makanya di tanggal 15 Desember kemarin kami soft launch tentang gereja kami ini. Dan pada waktu kami soft launch itu, Bapak Ibu mendapatkan goodie bag dan kami bagikan kalender untuk tahun 2020, betul ya? Oke, nah di kalender itu saya bagikan dan di kalender tersebut kami menuliskan tema kami sepanjang tahun 2020. Oke, nah tema kami sepanjang tahun 2020 adalah mengenai ini, planted. Oke, temanya apa? Planted. Ini tema kami. Di kalender yang kami bagikan ada. Nah, kalau yang baru datang hari ini yang belum dapat, nanti pulang kami bisa bagikan buat saudara. Oke, jangan takut. Anda tetap diberkati. Haleluya. Nanti pas pulang kami akan bagikan. Para tim volunteer akan dengan senang hati membagikan kalender itu kepada Bapak Ibu Saudara. Well, 2020 ada 12 bulan. Maka gereja kami, pelayanannya setiap bulannya kami akan memulai dengan tema bulanan. Kalau ada tema 1 tahun, planted artinya tertanam. Kenapa sih kami bikin planted? Kami punya kerinduan saudara, ini kerinduan saya dari sejak lama. Saya selalu punya kerinduan bagaimana jemaat Tuhan itu tidak sekedar datang ke gereja mengisi hari Minggu. Sekedar bahwa orang Kristen harus ke gereja. No, bukan itu. Tapi bagaimana jemaat gereja didewasakan. Orang dewasa itu saudara tidak baperan. Orang dewasa itu tidak mudah kecewa, meskipun rumahnya kebanjiran. Halo? Di tahun 2 atau 4 tahun yang lalu, saudara tahu rumah saya itu kebanjirannya bukan 1 kali, tapi sampai 4 kali saudara. Bayangin rumah saya diberkati luar biasa, nguras dan datang lagi, nguras dan datang lagi. Bahkan saya pernah mengalami situasi-situasi negatif. Maunya kalau pendeta jangan mengalami situasi negatif. Tetapi apa yang terjadi saudara? Saya pernah rumah saya kemalingan. Orang rumah pendeta kemalingan berarti nggak diurapi ya? Orang kan berkata begitu ya. Tapi saya mengalami situasi yang negatif. Tapi ketika seseorang tertanam dan tinggal di dalam Tuhan, meskipun situasi negatif terjadi, dia akan tetap bersuka cita. Karena sekalipun ada yang hilang, saya selalu percaya Tuhan saya sanggup menggantikannya luar biasa. Amin. Haleluya. Nah itu yang saya percaya saudara. Nah kenapa saya bisa begitu? Karena saya tertanam di dalam Tuhan. Jadi pengandalan saya akan Tuhan begitu luar biasanya. Walaupun saya sebagai manusia kadang-kala lemah, ya.
tetapi saya mengandalkan Tuhan. Makanya saya punya kerinduan agar setiap jemaat Tuhan itu menjadi jemaat yang tertanam dan didewasakan, sehingga pada waktu kita berhadapan dengan masalah, kita nggak jadi mundur dari hidup kita dari Tuhan. Kita nggak jadi kecewa, tapi kita tetap percaya, nggak apa-apa hilang. Nanti Tuhan bisa berkati lebih lagi kok. Amin. Nggak apa-apa hari ini mungkin diputusin gitu ya, mungkin ditinggalin. Ada yang mengalami itu? Masuk tahun baru, pacar baru, haleluya, ya kan, misalkan ditinggal dan segala macam, ada kekecewaan, it's okay, tapi kalau kita tertanam, kita akan menjadi orang yang berbeda, saudara. Nah itulah yang menjadi kerinduan kami, makanya di tahun 2020 ini, kami punya tema 1 tahun, planted. Nah untuk menggenapi planted ini, maka kami bagi menjadi 12 tema, maka tiap bulannya kami punya tema lagi. Nah tema bulan Januari ini, khusus bulan Januari, kami akan berbicara mengenai vision. Kenapa kami berbicara mengenai vision? Penting sekali berbicara mengenai vision. Vision adalah sesuatu yang akan kita lihat di masa depan. Vision adalah tujuan. So, saya akan mengajarkan kepada saudara bahwa hidup itu harus punya tujuan. Anak cewek kalau dilamar sama cowok, tanyain dulu sama dia. Kalau you married sama saya, you lamar saya, kamu mau bawa saya kemana? Tanyain sama dia. Kalau dia bilang, mengalir aja sih, ntar lihat nantilah. Segera ambil langkah, tinggalkan dia. Lu gue, Buat apa Anda berjalan dengan orang yang gak punya tujuan? Saya akan mengarahkan saudara, kenapa sih di minggu ini kita berbicara, kenapa sih kita perlu bergerak dengan tujuan? Saya akan bahas itu buat saudara. Agar saudara bukan menjadi orang Kristen yang sekedar jadi Kristen. Oke, kita kenapa ikut Yesus? Karena Yesus punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, kita akan mengalami kerugian. Makanya Januari ini kita akan berbicara mengenai vision. Nah di bulan Februari kita akan berbicara mengenai mission. Untuk mencapai tujuan kita perlu kendaraan. Ini kendaraannya, mission. Nah saya akan jabarkan nanti di bulan Februari mengenai mission ini. Hal-hal apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bergeraknya untuk bisa mencapai tujuan? Mission kita akan bahas di bulan Februari. Lalu kita akan masuk lagi di bulan Maret. Maret berbicara mengenai seed, benih. Saya percaya bahwa jiwa-jiwa adalah benih. Benih tidak dapat tumbuh sendirian. Benih juga tidak akan dapat tumbuh dengan baik kalau ditaruhnya di tanah yang tidak baik. Oke, nah benih-benih ini kami akan bangun. Untuk saudara bukan cuma bertumbuh, tapi saudara juga bisa menghasilkan buah yang berkelipatan kali ganda. So, makanya perlu ditanam di tempat yang tepat. Selanjutnya di bulan April kami akan berbicara mengenai culture. Kebiasaan yang diulang-ulang, jadi budaya, yaitu di dalam sebuah nilai-nilai yang dilakukan terus-menerus. Nah, kita punya budaya yang kita mau bangun, sehingga bila mana nantinya ada orang luar datang, kita punya orang ngelihat kita, budayanya sama ya, orang-orang di sekitar sini semuanya oke ya, seperti itu. Nah ini akan kita bahas, jadi kita akan berbicara mengenai budaya. Lalu di bulan Mei, kita akan berbicara mengenai integritas. Jadi kami punya values. Kenapa saya bagi dengan values? Karena di gereja saya merasa bahwa kita mungkin belajar firman begitu banyak. Tapi seringkali kita minus, kita lost tentang yang namanya karakter. Tidak ada nilai. Berapa banyak orang Kristen yang rajin gereja, wah luar biasa dia gereja. Bagaimana dia di gereja begitu berapi-api, kalau nyanyi suaranya paling besar, lompat paling tinggi, sampai nabrak plafon, untung plafonnya ini tinggi. Bagaimana menjumpai orang Kristen yang model seperti itu, saudara? Tapi hidupnya hari-hari sama orang dunia, Betty, you know Betty? Beda-beda tipis. Dan saya perhatiin, kelihatan di gereja haleluya dan puji Tuhan, tapi kalau cara hidup hari-harinya, dalam kehidupan hari-harinya, ada beda dengan orang dunia. Kalau orang dunia colong listrik, dia juga sama colong listrik juga. Kalau orang dunianya misalkan gak bayar pajak, dia juga gak bayar pajak. Tapi di gereja rajin loh saudara, luar biasa. Nah saya punya kerinduan agar kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang biasa bergereja, tetapi kita menjadi orang Kristen yang punya integritas. Integritas itu di dalam bagian-bagian daripada nilai yang kami bagikan. Lalu juga ada di bulan Juni kita akan berbicara mengenai honoring. Bagaimana kita menghargai orang.
Anak-anak muda khususnya, Anda harus menghargai orang yang lebih tua dari Anda. Bilang amin dulu nih. Orang tua juga perlu menghargai anak muda nggak? Harus. Kita harus menghargai semua orang, saudara. Makanya kita kenapa mulainya on time? Karena kami menghargai bahwa waktu itu penting. Karena tentunya saudara, kami mulai dengan waktu yang on time, habisnya juga on time. Tahukah saudara kenapa? Karena tentunya orang hari Minggu juga bisa aja saudara kan, saudara mau meeting nih. Misalkan kita ibadah jam 10, kita kelar jam 11.30. Anda mau meeting sama orang jam 12. Saudara terkejar, Anda bisa atur waktu. Kalau gereja mulai jam 11, jam 10, habis 11.30, saya gereja di situ, selesai, saya bisa meeting di hari Minggu. Jadi mesti aman, ikutin ibadahnya. Kalau dulu saya ibadah saudara, minta ampun deh. Selesainya hanya Tuhan yang tahu. Mulainya kapan dan selesainya kapan, saudara minta ampun. Itu nunggu pendeta aja saudara, WL itu nyanyi saudara, itu udah sampai dia dari nada yang paling tinggi sampai pada nada paling rendah. Udah baca pengumuman dari depan sampai belakang saudara. Udah bolak-balik kali, tapi belum datang-datang juga. Nah kita mau rubah situasi itu, makanya kami coba bangun dengan hormati. Kita belajar menghormati semua orang, amin. That's why perjamuan kudus yang kami bagikan, kita mau menghormati sesama kita. After that, ketika Anda pulang, ada tong sampah, please masukkan ke tong sampah. Amin. Puji Tuhan. Lalu selanjutnya di bulan Juli kita akan berbicara mengenai excellence. Kalau bisa melakukan yang terbaik, kenapa kita melakukan yang biasa-biasa? Nah, kita mempersiapkan ibadah ini agar saudara nggak perlu repot. Anda datang ibadah, cukup duduk aja, semuanya diatur dengan nyaman. Kita pengen saudara datang nyaman. Air conditioner kita jaga dengan baik, sound system kita siapin dengan baik, media dan segala sesuatunya. Saya pengen saudara datang di situ dan enjoy. Oke, makanya saya pandu teman-teman, volunteer, ayo kita bikin yang excellence. Kalau kita mulai dari gereja excellence, di luar sana Anda juga bisa excellence. Amin. Lalu selanjutnya di bulan Agustus kita akan berbicara mengenai accepted. Semua ini ada di kalender yang akan saya bagikan buat saudara yang belum dapat. Di mana ini berbicara mengenai bengkel, gereja itu bengkel. Kami tidak menolak orang dari golongan apapun juga. Serusak apapun, setiap orang punya masa lalu. Kami tidak pernah menolak orang. Datang ke gereja, justru gereja harus membengkelkan orang-orang yang rusak. Gereja harus memperbaiki orang-orang yang ada di dalamnya. Itulah tugas gereja. Repotnya jadi gereja ya. Makanya saya kasih tahu, pendeta banyak, gembala sedikit. Banyak orang jadi pendeta, belum tentu mau jadi gembala. Capek saudara ngurusin domba yang satu, udah diberesin, ntar domba yang lain sakit lagi, pindah lagi. Ini beres, yang ono kumat lagi, balik lagi. Udah dibenerin nih, ada lagi. Dan itu tugas gembala, itu melelahkan saudara. Itu sangat amat melelahkan. Tetapi Tuhan telah menaruh hati, Tuhan telah menaruh kekuatan, makanya kami berani melangkah. Saudara tahu, kalau Tuhan gak suruh, saya gak mau bikin ini. Kalau Tuhan gak suruh, saya gak mau bergerak. Itu gak mudah. Makanya kami membuka hati untuk menerima siapapun untuk masuk bersama-sama di tempat. Doa saya, saudara datang pulang berbeda. Before di Zion Church of Christ dengan after. Saya kasih tahu, before afternya akan kelihatan. Anda di sini harus berubah. Anda harus berbeda. Kami membuka diri menerima siapapun untuk bersama-sama dengan kami. Amin. Lalu selanjutnya juga di dalam bulan September kami akan berbicara mengenai relevan. Bagaimana sih ketemu dengan orang, kita nyambung dengan semua orang. Nah, bagaimana kita bisa menjangkau jiwa agar orang-orang bertobat sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Menjangkau jiwa, jadikan segala bangsa murid Tuhan. Harus relevan. Relevan. Bagaimana saya bisa menjangkau jiwa muda-muda? Kalau saya penampilannya tua gitu saudara. Saya juga harus modis dalam artian, bukan modis saya menjadi endorse, tidak. Saya pengen agar saya bisa related dengan anak-anak muda juga. Tolong kamera lebih dekat lagi. Maksud saya adalah saya bisa nyambung dengan Anda. Kalau penampilan saya juga old gitu. Generasinya masuknya generasi baby boomers. Yang lahirnya umur tahun-tahun 60-an gitu, saya modelnya begitu. Ya saya akan ketinggalan dan tidak akan terjangkau anak-anak muda. Tapi saya harus related dengan Anda, sehingga saya bisa nyambung dan bisa berkomunikasi. Tujuannya agar saya bisa menyampaikan firman Tuhan, agar bagaimana saya bisa mendeliver firman ini sampai kepada setiap orang. So, kita perlu menjadi relevan. So, jangan alergi kalau kita nyanyi bahasa Inggris. Halo? Biarpun Anda biasa bahasa sangir gitu ya.
Mungkin Anda biasa bahasa tanah gitu ya, mulai hari ini mulai belajar bahasa Inggris. It's okay, ini perkembangan zaman. Teknologi nggak bisa dibendung. Makanya semua oma-oma sekarang jago pakai teknologi, tahu di mana driver yang dia telepon sudah sampai mana, dia bisa lihat di maps. So, kita mesti berkembang, amen? Relevan. Nah, selanjutnya kita akan masuk lagi di bulan Oktober bicara mengenai teamwork. Kita kalau sendirian hanya kecil hasilnya. Tapi kalau kita teamwork, sinergi. Lihat tim praise and worship. Coba kalau hanya pemain drum aja yang main gak enak deh. Atau pemain bass aja yang main sendirian. Atau WL sendirian. Singer saja. Atau keyboard aja. Atau gitar ya. Tapi begitu mereka semuanya unis, gabung jadi satu. Wow, hasilnya powerful. Siapa yang diberkati dengan pujian penyembahan tadi? Boleh angkat tangan. Haleluya. That's teamwork. Amen. So, saya tidak bisa berdiri sendiri di depan kalau nggak ada mereka juga. Message ini bisa nyampe kepada Anda karena saya punya teamwork bersama dengan tim media sound system yang luar biasa. So, artinya kita perlu bekerja sama sehingga punya hasil yang berlipat kali ganda. Lalu di bulan November kami akan berbicara mengenai family. Jadi salah satu nilai kami yang terakhir adalah family, kekeluargaan. So, makanya kami siapkan teh kopi di depan, free of charge. Jangan takut, kita tidak akan dimintain bayar. Kami menyiapkan agar apa? Agar kita bisa gathering, bisa ngobrol, bisa mingle, silahkan. Family artinya bukan hanya sekedar makan minum, tapi family berbicara mengenai Anda lebih penting daripada diri saya. Itu family. Tidak mementingkan kepentingan diri kita, tapi kita lebih mementingkan kepentingan orang di sekitar kita. Ini kami Pak. Dan di bulan Desembernya kita bikin Natalan dengan tema yaitu berbicara mengenai family as a church. Keluarga, gereja itu seperti keluarga. Keluarga adalah gereja. Maka kita bangun kekeluargaan di tempat ini. Saya akan sangat-sangat melarang orang untuk benci satu dengan yang lainnya. Di sini semuanya keluar. Saya harap saudara bisa berkenalan satu dengan yang lainnya. Nanti saya akan jelaskan di bagian pengumuman tentunya mengenai bagaimana untuk membangun keluarga ini. Oke, itu adalah bagian tema kami sepanjang tahun 2020 dari Januari sampai dengan Desember. Dan di kalender itu ada semuanya, saudara bisa melihat. Baik, kita beri tepuk tangan dulu. So, hari ini karena kita masuk di awal tahun 2020, tentunya ini merupakan perjalanan awal. Makanya kalau di dalam sebuah perjalanan Anda perlu GPS, Anda perlu maps, Anda perlu peta. So, hari ini saya akan berbicara mengenai judul ini yaitu maps, peta perjalanan. Nah, 2020 kita nggak tahu nih, ke depan kita akan berhadapan dengan apa. Tapi ke depan nanti kita akan banyak berhadapan dengan hal-hal yang luar biasa. Maka judul yang saya bawakan adalah Maps, yaitu peta perjalanan. Siap diberkati Tuhan? Kita akan melangkah di tahun 2020 ini. Mari kita buka Amsal 29 pada ayat yang ke-18. Dikatakan begini. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Perhatikan kata-kata ini, bila nggak ada wahyu, bila nggak ada visi, bila nggak ada petunjuk, bila nggak ada arahan, maka orang menjadi liar. Kalau kita semua yang ada di sini juga tidak diberikan arahan, berapa lama mereka akan nyanyi di depan? Kalau mereka tadi diberikan arahan, siapa yang bagian pegang untuk media ini? Siapa yang bagian pegang untuk sound system? Siapa yang bagian-bagian ini? So, semuanya akan apa? Kacau balau. Kalau saya tidak diatur berapa menit saya di depan, maka kita akan kacau, waktu kita berantakan. Semuanya adalah dengan ada aturan, ada tujuan yang harus mau dicapai. Makanya kalau nggak ada wahyu itu menjadi liar. Nah, wahyu ini penting bahwa visi itu adalah berbicara mengenai cara pandang kita akan masa depan. Saudara, visi itu melihat sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi tapi kita bisa lihat, itu visi. Nah, kita perlu mengetahui tujuan kita mau kemana. Di mana dan menjadi apa di masa yang akan datang. Visi itu sendiri adalah berbicara mengenai apa yang kita mau capai nih di masa depan. Kita mau dapat apa di masa depan. Dari rumah tentunya Bapak Ibu Saudara keluar rumah telah menetapkan visi. Telah menetapkan bahwa kita punya tujuan. Betul? Tadi keluar dari rumah sudah menetapkan tujuan nggak? Atau asal-asalan tadi jalan keluar? Tujuan bagus. Anda menetapkan tujuan. Saya mau pergi ke Mall Arta Gading, saya mau pergi ke lantai 6,
Saya mau ibadah di Zion Church of Christ. Doa saya setiap kali saudara beribadah, saudara cari Tuhan Yesusnya, bukan cari Rominya. Mungkin hari pertama cari Romi gak apa-apa. Udah ketemu dengan Rominya, berikutnya Yesusnya yang lebih besar daripada Rominya. Ada amin? Atau aman? Amin ya. Nah ini memberi petunjuk saudara bahwa visi itu penting. Dan sebagai gereja, tentunya gereja harus memiliki apa? Visi. Kenapa? Karena visi itu menjaga saudara, menjaga perjalanan. Agar perjalanan kita tidak menyimpang ke kiri, agar perjalanan kita tidak menyimpang ke kanan. Visi itu sendiri juga saudara harus pahami bahwa visi itu juga akan menjaga Anda agar tidak terganggu dengan tren-tren yang sedang ada. Bayangin saudara kalau gereja lagi jalan nih, ada tujuan yang dia jalanin. Tiba-tiba gereja tetangga punya kegiatan tertentu, lantas rame-rame bilang, Pak, gereja sebelah lagi bikin begini yuk kita ikut kayak dia yuk. Kacau saudara. Nanti gereja lain ada kegiatan lain lagi, yuk kita bikin lagi kayak yang itu yuk. Nah kalau gereja yang nggak punya visi, ini takutnya dia akan pindah ke kiri, ngikutin gereja yang ada, nanti pindah lagi ke gereja yang lain lagi modelnya. Dan ini akan membingungkan orang-orang yang ikut di dalamnya. Saya katakan kepada teman-teman, jangan ikuti pemimpin yang nggak punya visi. Jangan sampai saudara ada di dalam sebuah komunitas, sebuah gereja yang di dalamnya tidak pernah memberitahu kepada saudara gereja itu akan bawa Anda kemana. Nah karena kami baru memulainya, kami perlu memberitahukannya kepada Bapak Ibu Saudara, gereja kami ini akan membawa Anda kemana. Karena dengan kami memberitahukan tujuan kami perlihatkan visi kami, maka visi ini akan memberikan kenyamanan serta arah tujuan yang benar kepada mereka yang kami pimpin. Nah anak-anak Tuhan tentunya juga, mengapa Tuhan ingin agar kita memiliki visi? Karena visi tadi akan membuat Anda nyaman dalam perjalanan Anda. Nah dalam perjalanan itu sendiri ada masalah nggak? Ada tantangan nggak? Pasti ada. Makanya jangan pernah saudara berdoa, Tuhan agar kami hidup tidak ada masalah. Kenapa? Kalau saudara berdoa agar hidup tidak ada masalah, saya takutnya saudara akan segera dijemput malaikat untuk masuk ke rumah idaman Anda 2x1. Karena yang gak ada masalah adalah orang-orang yang sudah di dalam tanah. Selesai sudah. Dalam hidup ini selalu ada masalah? Pasti. Kita mulai ibadah aja hujan di depan tadi. Itu masalah? Ya. Tapi apakah kita berhenti gara-gara masalah? Tidak. Tapi karena Anda sudah punya visi tadi mau berangkat ke sini, meskipun hujan, Anda datang terus. Ada amin. Visi membuat Anda tetap maju. Visi membuat Anda nyaman meskipun ada tantangan. Visi juga merupakan visualisasi tentang sesuatu yang akan terjadi atau mau diubahkan sebagai apa di masa depan. Saya mau beritahu sama saudara, visi itu beda dengan mimpi. Visi beda dengan mimpi. Kalau mimpi biasanya berbicara mengenai keinginan diri sendiri, oke? Tapi visi itu berhubungan dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau saudara waktu kecil pernah ditanya, mimpi kamu apa kira-kira nantinya jadi kalau udah gede? Makanya banyak orang juga ditanya, apa mimpimu, apa mimpimu? Semua orang digerakkan dengan mimpi. Mereka punya mimpi, bagus. Tapi mimpi biasanya hanya untuk diri. Tapi kalau visi itu berhubungan dengan sesuatu yang besar daripada kepentingan diri. Yang kami lakukan adalah bukan untuk kepentingan kami. Saya sebagai leader pastornya, bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan Anda. Kalau mau cari untung, apain saudara? Kalau mau cari untung, kita bikin usaha. Tapi saya lakukan ini karena saya tahu Tuhan taruh ini di hati saya. Saya mau bawa Anda untuk hidup Anda mengalami kemajuan dan perubahan. Amin. Bayangkan kalau pemimpin nggak punya visi, Anda mau jalan kemana? Atau ada visi, tapi cuma jadi slogan, tidak dijalani. Visi itu bukan cuma judul, tapi harus dijalani. Bayangin kalau Anda bergerak, mata Anda, visinya nggak jelas, bayang-bayang. Kira-kira Anda mau jalan nggak? Kalau mata Anda nggak jelas, Anda berani jalan nggak? Mobil Anda, wipernya lagi hujan, nggak jelas. Kira-kira Anda berani nggak jalan tuh? Itu akan menyebabkan bahaya buat Anda. Sama kalau pemimpin juga tidak jelas visinya. Itu seperti gambaran Yesus yang katakan bahwa orang buta nuntun orang buta.
Makanya di dalam Matius 23 pada ayat yang ke-26 dikatakan, "Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan tampak bersih." Bahkan di dalam Lukas 6 ayat 39 juga dikatakan begini, bahwa Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, "Dapatkah orang buta menuntun orang buta, bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang?" Bahaya nih, orang buta menuntun orang buta. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah bergerak tanpa visi. Ada banyak orang yang butuh saudara di luar sana. Tugas kita adalah membawa mereka untuk ketemu dengan juru selamat. Haleluya. Untuk itulah kita perlu visi. Dengan visi itu kita bisa bawa orang tempat yang kita akan tuju. Oke, karena itu pastikan tujuan perjalanan sudah kita ketahui. Pastikan juga orang yang kita ikuti sudah menghidupi visi tersebut. Lalu di Zion Church of Christ ini, apa visinya? Kalau saudara mau foto silakan. Ini visi kami. Itu di masa depan akan menjadi sebuah gereja, terwujudnya sebuah gereja lokal. Ini yang bergerak dalam kemurnian, menjadi relevan dan berdampak bagi dunia. Terwujud menjadi sebuah gereja lokal yang bergeraknya dalam kemurnian. Jadi orang-orang yang didewasakan kehidupan mereka, dan mereka menjadi relevan, nyambung cara menyampaikan firman Tuhannya, ya kan? Artinya firman Tuhan nggak pernah berubah, metodenya aja kita rubah, sehingga firmannya tetap sampai, dan kita berdampak bagi dunia. Berdampak bagi dunia, kita nggak perlu harus langsung ke luar negeri penginjilan. Saya mau berdampak Pak, mau berdampak di mana? Saya mau berdampak di New York Pak. Waduh, langsung mau keluar negeri aja? Enggak, kita mulai aja dari Yerusalem dulu. Berdampak bagi keluarga yang skup kecil dulu. Yerusalem terus bergerak, Yudea, Samaria, baru kita sampai kemanapun. Saya percaya kalau orang punya kerinduan yang berdampak, Tuhan akan bawa langkah kaki Anda kemanapun yang Tuhan kehendaki, even bahkan sampai ke luar negeri sekalipun. Saya pernah kasih gambaran tentang ini saudara, bahwa cicak, saudara tahu cicak nggak? Lihat cicak ada di mana? Di dinding. Dinding mana? Dinding mana saudara? Dinding di mana-mana. Cicak ada di tong sampah, cicak ada di hotel, cicak ada di istana negara nggak? Itu cicak. Emang cicak pernah mikir dia dari tong sampah pengen pindah ke istana? Apa yang cicak lakukan? Cicak cuma fokus cari apa? Nyamuk. Tangkap nyamuk jalan, tangkap nyamuk jalan, tangkap nyamuk jalan, tangkap nyamuk jalan. Dia nggak pernah mikir. Tahu-tahu saudara, dari tempat yang buruk, dia gara-gara cuma fokus sama nyamuk yang dia mau makan, tahu-tahu langkah kakinya sampai ke istana. Kalau kita mau fokus dengan panggilan Tuhan, Tuhan bawa langkah kaki kita. Gak usah bilang, Tuhan yang itu keluar negeri terus, saya lihat di medsosnya, saya pengen keluar negeri. Ntar dulu, kita perbesar kapasitas kita dulu, jalanin dulu bagian kita di dalam Tuhan. Nanti Tuhan akan bawa kita ke tempat tersebut. Amin. Makanya kami, ini visi yang kami bangun di dalam pelayanan kami. Dan ayat yang kami pakai adalah Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Oleh sebab itu saudara, saya mengajak saudara untuk pahami bagian ini. Kalau kita dimurnikan di dalam Tuhan, percaya deh, hidup kita akan berdampak di orang-orang sekitar. Amin. Nah, saya ajak saudara untuk melihat kehidupan Abraham. Bagaimana seorang Abraham menantikan anak. Pada waktu dia dipanggil, dia dijanjikan Tuhan anaknya akan seperti bintang di langit jumlahnya, dan seperti pasir tepi pantai. Tapi dalam perjalanannya dia semakin tua, istrinya juga sudah tua. Bagaimana mungkin menurut pandangannya Abraham nenek-nenek bisa punya anak? Dia berpikir kayaknya nggak mungkin punya anak. Abraham sempat lemah, ya, dia manusia biasa, dia lemah. Makanya dia berkata, pembantu saya lah yang akan menjadi penerus. Dia pernah lemah, ya. Makanya sampai istrinya suruh dia nikah, suruh dia menghampiri pembantunya sehingga punya anak yang di luar perjanjian. Kita dapat melihat orang-orang hebat di Alkitab pun ternyata bisa lemah. Saudara pernah mengalami kelemahan? Halo? Sering, good. Itu manusiawi. Saya pun juga sebagai pendeta juga bisa mengalami kelemahan. Itulah manusia. Tapi disinilah yang saya lihat bahwa Abraham
Begitu di dalam kelemahannya, Tuhan gak pernah putus asa. Dan Tuhan mengingatkan hal yang luar biasa buat Abraham. Apa yang Tuhan kasih tahu sama Abraham? Mari kita lihat Kejadian 15. Ayat yang kelima, dikatakan begini. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Abram, coba lihat ke langit. Coba kau hitung bintang-bintang di langit. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepada Abram, demikianlah banyak yang nanti keturunan. Nanti, kata Tuhan, keturunan. Ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang membuat Abram percaya adalah karena Tuhan kasih visi buat dia. So, lihat baik. Kadangkala kita lemah. Saya juga pernah mengalami kelemahan. Tapi pada waktu saya lemah, saya lari kepada kaki Tuhan. Saya baca firman Tuhan. Saya lihat visi yang Tuhan percayakan. Saya lihat petunjuk yang Tuhan kasih. Pada waktu saya baca firman-Nya, di situ saya dikuatkan kembali. Gak gampang saudara. Bahkan hidup di kota Jakarta, punya istri, punya anak saya 4. Kasih makan, wow saudara, kalau kasih makan mungkin ya udahlah kepepet, kasih yang rebus sama yang goreng. Mie instan. Ya kan? Tapi sekolahnya saudara, luar biasa. Sampai istri saya maunya sekolahnya di sekolah Kristen lagi. You know, sekolah Kristen saudara, bayarannya nggak Kristen. Sampai salah satu teman istri saya nanya berapa bayaran sekolah anak ibu, sekian. Waduh, langsung tarik napas. Dia bilang begini, anak pinter, mama sakit paru-paru. Katanya gitu saudara. Karena mikirin bayaran jadi sakit paru-paru. Jadi saya bilang, wah nggak mudah. Saya sempat goyang, iya. Bisa goyang, iya. Saya sama dengan saudara kok, makanya relevan kita, amin. Jadi saya bisa nyambung nih dengan Anda nih. Jangan seolah-olah pendeta kayak setengah dewa, enggak. Kita juga punya masalah. Anda juga punya masalah. Tapi yang membuat saya kuat kembali, seperti Abraham, Tuhan kasih lihat kembali visi yang Tuhan percaya. 2020 kita nggak tahu kita akan berhadapan dengan apa. Tapi satu hal saya mau sampaikan buat saudara. Visi yang Tuhan percayakan, visi yang Tuhan kasih buat setiap kita, itu akan menguatkan perjalanan kita di 2020. Amin. Baru masuk aja udah kedatangan berkat yang berlimpah-limpah kali ganda. Amin. Ada yang kehilangan mobil, barang-barang rusak, ya kan? Tapi percayalah, kalau kita pegang visi, kita akan tetap berbahagia dan bersuka. Dan dalam kisah Abraham ini, dia dipanggil oleh Tuhan ke tempat yang dia sendiri nggak tahu. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa keturunan seperti bintang. Visi itu membuat kita bisa membayangkan sesuatu ke depan akan terjadi seperti apa. Maka saya kasih tahu sama saudara, pakai pikiran Anda untuk memikirkan pikiran Tuhan. Jangan pakai pikiran Anda untuk mikirin yang aneh-aneh. Pakai pikiranmu untuk memikirkan yang Tuhan rancangkan bagi hidup Anda. Apa ada yang mustahil bagi Tuhan? Apa ada yang sulit bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Siapa yang pernah menyangka kita akan buat seperti hari ini? Kalau bukan karena kita memikirkan apa yang Tuhan rencanakan. Itulah sebabnya saya mendorong saudara di 2020 ini. Pegang firman Tuhan sebagai visi Anda ke depan. Haleluya. Pegang janji Tuhan. Itu akan membuat Anda kuat melangkah. Nah, ini merupakan peta perjalanan kehidupan kita. Masuk 2020, ada peta yang harus kita lihat. Ada peta yang akan kita mau jalanin. Nah, untuk menjalani peta ini saudara, Anda nggak bisa bergerak dengan kekuatan Anda. Anda perlu bergerak dengan visi. Bilang amin dulu nih. Peta ini nggak bisa berjalan kalau nggak ada visi. Visi inilah yang akan memberikan Anda kemampuan dalam melangkah. Nah, pertanyaannya, mengapa sih kita harus bergerak dengan visi untuk menjalani map kehidupan kita, map perjalanan kita di tahun 2020 ini? Kenapa kita harus bergerak dengan visi? Yang pertama, karena visi ini akan memberikan Anda dalam perjalanan ini, akan memberikan Anda kepastian. Sama-sama katakan kepastian. Kalau Anda bergerak dengan visi, Anda akan punya kepastian dalam perjalanan ini. Kalau saudara ditanya orang Kristen kalau mati masuk surga nggak? Katanya gitu ya. Jawaban saudara apa? Pasti, harusnya gitu. Tapi ada orang yang jawab gini, ya kata pendeta gue sih. Kan kacau begini saudara. Harusnya kita berbicara kepastian. Makanya di dalam kekristenan kita tidak ada mudah-mudahan. Yang ada? Ya pasti. Semuanya kita bergerak dengan kepastian. 2 Korintus 5 pada ayat yang kelima berkata, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakannya bagi kita. Jadi ingat, kenapa kita perlu bergerak dengan visi? Untuk berjalan di dalam maps, peta perjalanan kita. Kita akan mendapatkan kepastian ketika kita bergerak dengan visi. Kedua, apa yang kita dapatkan pada saat kita bergerak dengan visi? Kita punya kekuatan, strength.
kita akan punya kekuatan. Tadi saya katakan, ada badai, iya, ada tantangan, iya, ada pergumulan, iya. Tapi kalau saudara punya visi, Anda tetap punya kekuatan untuk melangkah sampai akhir. Ibrani pada pasal 11, pada ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala dia dicobai untuk mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, dia rela mempersembahkan anak yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini memberi petunjuk bagi kita. Siapa bapak yang tega bunuh anaknya? Tapi Abraham percaya, Tuhan telah kasih visi buat dia, bahwa Ishak akan menjadi keturunannya untuk meneruskan sebagai bapa banyak bangsa melalui keturunan Ishak ini. Jadi artinya kalaupun Ishak mati, Tuhan bisa hidupkan dia lagi. Ada kekuatan. Saudara, saya nggak tahu tantangan apa yang sedang Anda hadapi. Tapi ketika kita bergerak dengan visi di tahun 2020 ini, saudara akan punya kekuatan melewati setiap areanya, setiap harinya, setiap minggunya, dan setiap bulannya. Say amin. Jadi artinya saudara jangan undur, jangan takut, jangan gelisah. Visi ini penting untuk kita lakukan. Yang ketiga, mengapa kita perlu bergerak dengan visi di dalam kita menjalani maps peta perjalanan kita. Kita akan memiliki kesabaran. Sama-sama katakan sabar. Panjang nih 2020 nih. Anda akan ketemu dengan orang yang bikin Anda kesel. Ketemu dengan orang-orang yang keselin dan segala macam gitu. Saudara sudah akan ketemu dengan situasi yang aneh-aneh. Tapi ketika kita punya visi, kita akan tetap sabar dalam. Paulus bercerita kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat 9 dikatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu kata Paulus gini, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi gembala juga, saya akan berhadapan dengan orang-orang yang bikin kesel. Nanti ada pelayan-pelayan yang kita dilayani, udah dibenerin, ada lagi yang korslet, bisa, ada nggak? Banyak. Tapi kita harus, apa tadi? Karena saya tahu ada visi. Orang tua punya anak suka kesel nggak? Kelihatan dari wajah Anda. Tapi dengan adanya visi, Anda tahu bahwa anak-anak saudara menjadi anak biasa, tetap menjadi anak yang luar biasa. Tuhan akan buat kemampuan yang dasar. Yang keempat, yang terakhir, ketika kita bergerak dengan visi, kita akan meroleh ini di dalam perjalanan kita, peta perjalanan kita akan punya apa? Sama-sama katakan, saya pasti menang. Bilang dengan keras, saya memiliki kemenangan. Ya, ini jaminan Tuhan sediakan buat setiap kita. Seorang Yusuf sebenarnya bisa kecewa dia, abangnya jual dia nggak pernah buat salah. Tapi dia dijual sama abangnya, jadi budak di rumah Potifar, dibuang ke Mesir, dijauhkan dari papa dan mamanya. Anak yang tadinya manja, dia harus terhilang dari orang tua. Mungkin Yusuf berkata gini, harusnya dia berkata, nanti lo, kalau gue jadi orang, gue hajar lo. Nanti lo, gue balas lo. Kita suka gitu nggak? Kalau ada orang yang bikin kesel kita, bikin kita seperti desperate gitu, kita seperti dibuang, seperti dihina, kita mulai berkata, gue lagi susah tuh gitu ya, ntar lo, kalau gue sukses, balas lo. Atau mungkin kita bisa berkata, nanti lo tunggu gue jadi orang. Emang selama ini belum jadi orang? Masih kambing gitu? Ya kan? Seringkali kita komplain gitu, saya mau balas tuh, saya mau balas. Saya mengalami situasi yang sama dengan saudara. Ada orang yang begitu saya pikir, nanti lo, ntar lo juga kena lo, ntar lo juga kena lo. Kita mirip, saya juga gitu kok. Saya juga tergoda untuk berpikir seperti itu. But begitu saya melihat visi lagi yang Tuhan sediakan, saya bilang, kata Tuhan, kemenangan ada di pihak kamu, Romi. You gak perlu balas. Justru itu menjadi kekuatan buat kamu. Justru itu membuat kamu akan terbang lebih tinggi lagi seperti burung Raja Wali. So apapun yang pernah Anda alami, jangan nangis, jangan sedih. Justru itu akan membuat kita naik lebih tinggi. Kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Amen. Saya tutup dengan Kejadian 50 ayat 20. Dikatakan begini, kata Yusuf, memang kamu sudah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan yang seperti sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf telah melihat itu, maka dia tidak benci kakak-kakaknya. Dia mengasihi mereka yang datang ke Mesir dan dia menolong mereka. Visi membuat Yusuf menjadi orang yang berkemenangan. Saya close dengan ini, memiliki visi saja tidak cukup. Saudara perlu mempunyai energi dan keberanian untuk mau menggapai. Sudah kelihatan alamatnya? Good. Ada tujuannya? Good. Sekarang mari kita bangun, kita mau bergerak bersama-sama. Ada amin?
jangan sendirian. Kita perlu bersama-sama. Mau maju gereja ini, jangan sendirian. Kita perlu sama-sama. Yuk kita bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.